Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, jumpa lagi dengan kita Jiwa Tua, Jitu. Untuk malam ini kita akan mencoba membahas soal fenomena indigo di kalangan beberapa orang. Apa sih yang dimaksud dengan indigo, gitu kan? Bisa nggak sih indigo ini dijelaskan ke dalam sains agar bisa diterima gitu? Terus apa sih kendala juga beberapa orang yang mengalami indigo gitu. Nanti untuk lebih detailnya, emang sakit. Hah? Untuk detailnya nanti kita akan ya tanda-tanda, ciri-ciri apa gitu. Nanti kita akan bahas ya. Di sini di sebelah kiri saya udah seperti biasa ada Mas Kace, di sebelah kanan saya ada Kang Wira ya. Mungkin dari Mas Kace sendiri bisa kasih masukan ke kita, menurut sejauh pemahaman Mas Kace, apa sih yang dimaksud dengan indigo itu? Kalau nggak bisa kasih masukan, selesai dong. Keluarin. Pengeluaran aja. Kalau saya nggak mungkin keluarin. Enggak gini, kalau Ini ini suruh. oh suruh. Jadi ini saya nemu di pas malam satu suruh, Makanya namanya suruh. namanya suruh. Jadi Kalau ditemuinnya malam kliwon, namanya Kliwon. Kliwon. Tapi Kliwon itu udah dipakai sama Simbuta. oh Simbuta. Kliwonnya. Ini gini, lu nggak setuju? Enggak. Ini gini, kalau indigo itu kan istilah luar ya. Sebenarnya dalam ada indigo lah, ada sukses lah, terus ada yang kalau kita orang bilang punya kemampuan lebih lah. Nah, itu ada beberapa pendapat, ada juga mungkin yang indigo itu adalah sebagian sel otaknya itu udah bekerja lebih manusia biasa Pada umumnya. pada umumnya, karena kan banyak orang yang melatih otak itu dia bisa memanfaatkan kemampuan otaknya untuk telepati lah, atau untuk memindah barang dari kejauhan gitu kan. Teleport gitu. Telekinesis ya. Oh, telekinesis. Kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah ya. Terus ada beberapa yang orang Jawa bilang itu kan ada anak dilahirkan sudah mempunyai kemampuan Bawaan. Nah, cuman kan sekarang fenomenanya adalah orang-orang indigo ini ada kemampuan sukses lah, kemampuan lebih ini kan baru booming ya ibaratnya. Beda dengan mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Kalau di masyarakat di Jawa sendiri, anak-anak seperti itu malah berusaha orang lain jangan sampai tahu. Diumpetin kemampuannya. Ya, karena kan mungkin bisa dibilang tidak apa namanya, Nggak normal atau apapun. Bahkan orang tua zaman dulu juga lebih banyak ini sebenarnya, jangan sampai kemampuan anak berkembang gitu. Kayak Sebutannya apa kalau di Jawa dulu untuk orang-orang seperti itu? lupa nih kalau itu ya. Ya kan kalau Indonesia kemampuan lebih itu, kemampuan yang punya kemampuan, saya lupa istilah Jawanya, saya lupa itu. Nah, ada dulu beberapa teman juga ya, mereka malah lebih banyak diam. Mereka nggak, Orang-orang yang punya kelebihan itu. mereka nggak mau menunjukkan punya kemampuan atau apa segala macam, karena ya faktor lingkungan sendiri, ada di keluarga, ada di masyarakat, untuk menyikapi orang-orang seperti itu kan masih ya lebih banyak stigma negatifnya lah kalau zaman dulu. Dan kemampuan ini kan sebenarnya udah dibawa sejak lahir. Ada yang bilang ini adalah anugerah Tuhan. Ada yang bilang. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah pemberian dari leluhur. Ada hubungannya dengan yang kemarin kita bahas gitu ya. Mengenai Parawangan. ya, Pendamping lah. bisa Akal pendamping. Nah, ini kan kita kembalikan kepada penonton, mau percaya yang mana, apakah ini anugerah Tuhan ataukah ini memang diberikan oleh leluhur itu. Dan banyak sih yang mungkin teman seangkatan lah yang banyak mempunyai kemampuan seperti itu, tapi
dipendam hanya orang-orang tertentu yang tahu, jadi nggak expose bisa apa itu. Bang Wira mungkin ada yang mau ditanya terkait indigo, mungkin punya pengalaman juga dengan orang-orang indigo. Ya lebih banyaknya sih beberapa orang yang ketemu ya mereka lebih banyak diem aja, diem dalam arti nggak menunjukkan bahwa dia itu bisa, Dia itu punya kemampuan. punya kemampuan. Dan lebih banyak ya Kalau kalau untuk kata orang Sunda mah ikut bincaan. bersembunyi dalam terang. Kalau untuk ciri-cirinya sendiri ada orang-orang yang punya kemampuan seperti itu? Sebenarnya kalau tanda-tandanya sih secara fisiknya ada ya. Nggak ada, Physically nggak ada nggak cap itu di Nggak ada, indigo gitu. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada cap, cuman yang banyak yang umum lah. Hmm. Kita bicara yang umum, si anak bisa melihat makhluk halus apa seperti itu, atau dia bisa meramalkan sesuatu, misal besok mau kejadian ini, Hmm. dan memang rata-rata memang benar. Hmm. Tapi kalau yang kebanyakan kan kalau sekarang lebih fokusnya untuk melihat makhluk halus, mengeksplor di lokasi mana ada makhluk halus di sini ada. Mungkin itu lebih menarik kali ya. Karena ya menarik ya, karena banyak orang yang penasaran mengenai hal itu. Penasaran mengenai makhluk halus. Nah, dan mulai dijelaskan oleh orang-orang yang punya kemampuan itu. Di sini ada apa, misalnya di sini ada pocong, ada kuntilanak, sejarah. Kita jarang banget ya bahas masalah begitu. Eh, Pocong, kunti, genderuwo atau yang lain. mungkin itu karena beda minat ya, Beda beda minat. ketertarikan lah. Kalau bahas itu kan juga beda interest kita beda. Ada tahapannya atau ada apa ya istilahnya ya, stepnya nggak sih, karakter misalkan indigo A dengan indigo B dengan seseorang gitu, antara yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya gini, kalau dari awal dengan punya kemampuan itu adalah mau enggaknya orang itu untuk mengasah, Oh, bisa diasah. sebenarnya di situ. Atau memang adalah berlama terserah mau apa. Ada juga yang mulai mengasah, mempertajam lagi di situ. Bahkan ada yang orang mempunyai, yang kan banyak juga fenomena orang tidak mempunyai kemampuan atau apa, pengen dibuka mata batinnya biar bisa melihat apa segala macam kan, keinginan mereka untuk melihat hal-hal yang masih misteri gitu. Nah, kalau yang model-model orang mempunyai sukses ini kan tidak diasah. Tapi kalau makin sering berlatih segala macam pun akan makin lanjut. Kayak pisau kan ibaratnya sudah dasarnya memang udah tajam, makin biasa makin tajam. Makin tajam. Nah, tapi kalau gini Mbak, kalau misalnya untuk siksa sendiri nih, itu dia ada tahapan-tahapannya nggak? Misal untuk tahap awal dia baru bisa melihat sosok-sosok seperti ini, gitu. Nanti ada tahapannya lagi. Ada yang bisa, maksudnya ada tahapannya. Misalnya umur berapa, masih kecil ya, masih kecil dia baru bisa melihat sosok-sosok binatang yang tidak terlihat. Binatang Bisa tidak ada terlihat. harimau lah, ada keras, segala macam yang orang lain nggak bisa melihat. Fase berikutnya ada juga yang bisa mulai melihat sosok-sosok ya, yang kita bilang anak lah, pocong lah itu. Fase berikutnya dia akan bisa melihat energi itu sebenarnya apa sih, sebenarnya sosoknya apa segala macam. Makin tertajam lagi ya, mereka akan melihat sejatinya energi itu adalah apakah memang sosok atau memang dia benar energi. Nih kalau kembali lagi ke tadi, kalau di zaman dulu kan orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, sixth sense ini dianggap, ada yang menganggap sebagai sesuatu yang nggak bagus lah ya. Malah ada yang bilang gila. Ya gila gitu. Sampai ada yang ya istilahnya ditutup biar nggak bisa melihat atau biar nggak bisa interaksi banyak. dengan itu, bisa ditutup. Nah, kalau ditutup ini sepanjang yang saya tahu ya, dari teman-teman itu juga oke, ditutup mungkin bisa setahun 2 tahun, tapi pada suatu saat memang sudah waktunya harus terbuka, akan balik lagi. Akan terbuka. Jadi nggak bisa full tersegel, istilahnya tertutup. Nggak bisa kan, kecuali orang itu memang
sebenarnya nggak bisa tapi belajar, itu akan lebih mudah. Tapi kalau memang yang kalau kita bilang itu tadi anugerah Tuhan atau dari pemberian lu, ya itu memang sebenarnya kenapa diberi oleh Tuhan, kenapa diberi oleh leluhur, ya mereka punya tugas tersendiri sebenarnya. Mereka ada misi sendiri gitu. Jadi nggak cuma buat fun-fun. Saya senang lihat apa gitu, mereka ada justru orang-orang kayak gitu tuh berat sebenarnya ya. Pengertian berat tuh apa ya? Nah, karena mereka Saya biar ringan sambil ngopi ya. boleh saya harus kucing. Kalau nggak ngopi berat. Berat ya. Matanya berat. Jadi mereka punya kalau sadar sih mereka memang punya tugas beda-beda tugasnya, nggak harus sama gitu. Kalau boleh tahu tugasnya apa aja? Ada yang salah satunya adalah mendoakan orang jiwa-jiwa yang udah meninggal sih, seperti itu. Mendoakan jiwa-jiwa yang Ya, udah meninggal. agar cepat sekedar proses. Nah prosesnya itu kan prosesnya apa yang itu udah rahasia dicipta lah. Salah satunya itu ya. Berarti kalau dikatakan salah satu tugasnya itu adalah mendoakan yang sudah meninggal. Misal orang ini melihat sosok si A misalnya gitu ya. Ya. Di sisi lain mungkin tujuan si A menganggap ini adalah hanya penampakan ya. Tapi di sisi lain sebenarnya dia ada tugas untuk mendoakan. Nah, ada maksudnya gini, seberapa sadar orang itu menyikapi penampakan itu sendiri. Karena ada yang cuma melihat sudah penampakan, ada yang langsung mungkin bertahap akan mengerti gitu ya, Ya, bahwa si A ini keluar atau mewujud, tapi ada pesan di balik itu adalah menginginkan doa ya. kan sebenarnya sih kalau itu kan masih perkiraan. Orang-orang yang itu kan sebenarnya bisa nanya kenapa nongol, kenapa ini, pasti dia akan menyampaikan apa sih maunya mereka memang ada di situ memperlihatkan Tapi diri. secara umum indigo atau sixth sense atau ya kemampuan apalah itu yang umum yang saya tahu itu kan orang yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan sesuatu yang tak kasat mata, entah itu makhluk astral, entah apapun gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, seberapa akurasinya sih gitu. Makanya tadi saya tanya, setiap orang atau setiap anak indigo ini kemampuannya sama rata ketika bisa melihat satu handphone dengan merek tertentu, ya itu sama gitu atau beda-beda. Itu yang mengaruhinya apa? Gini, beberapa konten kan kita udah sampaikan bahwa makhluk halus kita melihat sesuatu yang astral itu atau yang kita fisika itu kan distorsinya sangat besar. Jadi walaupun itu menyebut orang ini punya lebih segala macam, tapi kan masih ada distorsi yang kita tidak 100% itu yakin bahwa benar seperti itu. Jadi distorsi itu. Nah untuk meyakinkan itu kan memang harus menyamakan persepsi antar orang-orang itu bahwa apa sih yang dilihat, apa sih yang dilihat, itu sih sebenarnya. Jadi untuk validitasnya adalah jangan berdasarkan apa yang dia lihat sendiri, tapi dia bisa cross-check dengan orang yang punya kemampuan sama. Nah, kamu lihat apa di sana? Dan mungkin kan kadang juga ada yang mengaplikasikannya untuk sesuatu yang nggak baik ya. Ada. Itu mungkin kalau pertanggungjawabannya mah pribadi ya, sendiri. Oh iya. Oh dan gini, ada juga indigo itu nggak cuma sekedar melihat makhluk halus. Ada yang lain. Ada yang lain. Contohnya? Mereka bisa memberi nasihat kepada orang dengan bijak, walaupun dia seperti yang kemarin dibicarakan Paul ya. Ada yang lebih bijak bisa memberi nasihat orang, atau dia bisa ibaratnya bisa mempelajari sesuatu dengan cepat.
bisa memprediksi, bisa mempelajari ini, bisa buku, dia bisa baca sebenarnya nggak paham, karena itu kan kalau dari sisi sains kan kemampuan otak mereka di atas rata-rata, itu sisi sainsnya. Sisi sains. Kemampuan Intelijensinya berarti. kemampuan otaknya di atas rata-rata, dan mereka kebanyakan secara akademis juga banyak yang pintar sih, Secara akademis lah. akademis banyak yang pintar gitu. Kalau dari Kang Jira sendiri punya pengalaman ketemu dengan orang-orang indigo seperti itu yang ya untuk apa ya istilahnya ya, dalam beraktivitas mungkin mereka ada yang merasa keganggu atau enggak sih, atau biasa aja? Mungkin awalnya terganggu, Awalnya terganggu. tapi lama-lama ya menganggapnya itu hal yang biasa gitu ya. Hal yang biasa, dan ada juga sih beberapa orang yang justru yang tadi Mbak Aceh bilang udahlah udah nggak mau lihat lagi gitu hal seperti itu. Tapi tetap ya tadi yang dibilang ketika kita menolak, kalau itu misalkan ibaratnya tugas, Dikejar, pasti dikejar, pasti bahkan ada ya, kita diberi ibaratnya kita diberi uang banyak kan, harus bertanggung jawab kan. Ya bukan salahnya orang itu sebenarnya untuk bertanggung jawab, tapi diberi kemampuan lebih, ya kita harus menyadari untuk apa sih kemampuan seperti itu, nggak cuma buat senang-senang doang sebenarnya loh ya. apalagi kalau bicara masalah yang tadi kayak ngebuka tabir, bisa tahu masa depan, itu agak-agak ngeri juga ya pertanggungjawabannya ya. Itu Atau ada kode etiknya mungkin? ada. Hah? Bahkan orang yang punya kemampuan kayak seperti itu ya rata-rata malah bisa stres dulu, karena itu kan rahasia alam. Rahasia alam yang tidak boleh dibuka, karena ada juga misal kita anak itu ngomong jangan ke sana nih malam ini karena akan sesuatu terjadi, ya diturutin nggak ke sana, tapi di lain hari tetap kena, karena kan itu udah digariskan bahwa Emang harus memang sendiri. harus kejadian kan. Karena ada si teman kayak gitu kan, udah tahu akan ada kejadian menimpa dia kan, tapi memang kalau udah tugas nasibnya ya udah dijalanin aja, Walaupun dia tahu akan kejadian, Tahu, itu kan. akan menimpa dia. dan dia kena juga, tapi ya memang itu harus dijalani. Jadi hanya waktunya aja yang mundur ya. Ya tuh Bahasa nyemplung. Kang Mira mungkin ada tambahan atau ada masukan, pertanyaan tuh buat Mas Kris. Kalau saya makan dulu lah. tapi itu kebanyakan orang-orang itu tuh akan berkumpul kok, Akan berkumpul. Maksudnya berkumpul sama siapa? dengan artian dengan orang yang sama, Dengan yang satu frekuensi. dengan frekuensi akan sama, walaupun nanti ujung-ujungnya tugas mereka beda-beda. Saya penasaran dengan tugasnya itu apa aja sih? Beda-beda, berarti kan ada banyak kan tugasnya. Ya gampangnya jadi superhero lah, memperbaiki dunia lah. Ini ada hubungannya dengan mutan nih. Jadi gini, kalau kita balik ke mutan itu kan adalah dari segi sainsnya kan sebenarnya. X-Men. 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 X-Men itu kan sains semua, ya kan. Dari sisi Yang si profesor itu apa? telepati kan. Oh, telepati. Ya metafisika itu kan hanya jadi sains seperti itu, seperti storm yang bisa kalau Kendali cuaca. orang kita bilang pawang hujan lah sebenarnya kan. Buat hajatan itu ya. Buat hajatan, ya kan, buat hajatan. Terus kalau ada yang dia bisa menggunakan api, itu kan bisa buat masak sebenarnya. Berarti firebender. Nah, itu semuanya ada korelasinya semuanya sih sebetulnya. Itu di budaya timur diambil sama orang barat, diaplikasikan lewat film itu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Ada seperti itu. Kayak film kan nggak mati-mati kan. Iya, Rontek. Salah rontek di kita. Terus ada lagi ya, kalau Fantastic Four Thor itu kan bisa jadi api gitu. Sayap api gitu. Nanti mungkin menarik ya kita bahas masalah Nextnya aja lah. X-Men ya. Orang-orang yang punya kemampuan kita lebih. bahas yang kemampuan lebih secara umum yang sekarang banyak. Apa tuh? Ya maksudnya fenomena yang sekarang banyak terjadi, mulai open lah mereka, orang-orang seperti itu kan mulai open menunjukkan kemampuannya, Kemampuannya. nggak kayak
zaman dulu angkatan. Cuma mungkin benar di film itu juga kan dijelaskan ketika seseorang yang punya kemampuan lebih itu dicari sama militer, Nah, dieksploitasi, makanya sehingga dipisahkan kan gitu. itu dia secara film itu. Secara filmnya. Kalau di ya kan banyak juga di kita di luar negeri atau di sini kan orang-orang yang punya kemampuan itu yang dipakai juga. Kalau di luar negeri ya dipakai untuk menyelesaikan suatu kasus kriminal yang masih misteri kan pakai bahasanya pakai cenayang lah ya. Paranormal lah gitu ya. Cenayang kan istilah kerennya. Masih ada yang pakai itu? Masih dan itu ya mungkin itu salah satu tugasnya mereka membantu kepolisian di luar negeri sana untuk kasus-kasus seperti itu. Yang secara barang buktinya sulit untuk ditemukan. Ya, Salah satu solusinya pakai jalur siksen itu. iya seperti itu. Berat sih. Orang-orang yang itu kita berat juga. Benar, Teh. Jadi mungkin poinnya siapapun yang punya kemampuan siksen mungkin nggak usah berkecil hati, anggap aja itu anugerah ya. Mau nggak mau kan gitu. Ya, tapi dipakai yang benar. Dipakai yang benar, dipakai yang bijak gitu. Jangan sampai kemampuan atau anugerah yang udah dikasih sama Tuhan itu disalahgunakan. Kan poinnya itu ya. Saran. Oh iya, saran. Bukan menyuruh. Iya, bukan saran. menginstruksikan tapi saran. Baik lagi mau di jalan ya. Silahkan. Silahkan deh nggak apa-apa. Cuma pertanggungjawaban balik lagi ke diri masing-masing. Dan jangan membuka apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi Sebenarnya itu rahasia alam. sebenarnya terserah mereka buka apa enggak mah terserah. Kita nggak bisa Ya. tidak bisa menyarankan ya. Jangan ini jangan enggak. Ya terserah aja mereka mau Mungkin main lah. Mungkin ketika dia membuka pun itu bagian dari rencana alam. Ya silakan buka gitu. Ya Ya kan Pertanggung gitu, jawaban jadi- tetap balik iya. lagi. ya kan balik lagi bahwa kita diberi pilihan mau buka apa enggak kan terserah kita sendiri. Ya sebenarnya kalau yang orang-orang seperti itu adalah ingat aja bahwa tugas beban mereka itu berat. Tuh sebenarnya kita mau lari bisa kita mau enggak mau ini sekarang pada satu titik pasti akan ini juga harus menjalani. Karena ini sih sebelum Kok tahu saya mau nutup? iya udah ancang-ancang jadi Kode keras. Saya lagi merangkai kata ini biar nggak sama nutupnya kayak kemarin-kemarin. Gimana? jadi ada teman ya dia dari SMA doang dia bisa hanya kalau dia nggak mau Tutup. dia berusaha untuk dirinya sendiri lah. Lu nggak peduli ada seperti itu waktu berjalan segala macam akhirnya nikah punya anak dia mau kan buka lagi dan memang setelah kebuka lagi ya dia sudah ada itu dia nggak bisa lagi lagi walaupun kemampuannya bukan kemampuan melihat hal-hal yang tidak terlihat tapi kemampuannya adalah Merasa. harus menyampaikan sesuatu ke orang lain bukan menggurui tapi menyampaikan dalam artian mau atau enggak ya terserah baik lagi ke pribadi masing-masing yang penting orang itu udah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Oke. Jadi poinnya yang tadi saya bilang apapun bentuknya siksen itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Gimana menyikapinya itu baik lagi ke individunya masing-masing. Pertanggungjawabannya ada juga di pribadinya masing-masing. Ya. Mungkin tadi menarik tuh bicara masalah orang-orang yang punya kemampuan seperti di film-film X-Men itu kita kupas di lain waktu dan yang lain. Untuk pembahasan di malam ini kita sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa saksikan terus Jiwa Tua Jitu.